Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu yaqulani yaquluna taqulu taqulani yaquluna taquluna taqulani taquluna taqulina taqulani taqulna taquluna yansuru yansurani yansuruna tansuru tansurani tansurna tansuru tansurani tansuruna tansurina tansurani tansurna tansuruna tansuru yamuddu yamuddani yamudduna tamuddu tamuddani tamuddu tamuddani tamudduna tamuddina tamuddani tamdudna amuddu namuddu ya'addu ya'adduni ya'adduna ta'addu ta'adduni ya'adduna ta'addu ta'adduni ta'adduna ta'addina ta'adduni ta'adduna ta'adduna yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alina taf'alu taf'alu yaf'alillu yaf'alillani yaf'alilluna taf'alillu taf'alillani yaf'alilna taf'alillu taf'alillani taf'alilluna taf'alillina taf'alillani taf'alilna taf'alillu taf'alillu yasunu yasunani yasununa tasunu tasunani yasunu tasunu tasunani tasununa tasunina tasunani tasuna tasunu tasunu yabi'u yabi'ani yabi'una tabi'u tabi'ani tabi'na tabi'u tabi'ani tabi'una tabi'ina tabi'ani tabi'na tabi'u tabi'u Allahumma shalli wa sallim wa barik Tuntasin kegiatan hatinya saudara. Ayo, lu ke sana, 30, sebelah sana, jangan ganggu. Lu ke sana dikit al. Ayo, Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mungfasilu, dan bermula maf'ul bih isim domir mungfasil. Isna asyara, itu ada 12. Ya. Nahu kaulika, itu seumpama ucapanmu. Iya ya, itu ucapan iya ya, artinya padaku. Fa'idha kulta, apabila Fa'idha kulta, maka apabila berkata siapa kamu, ma akramtu ila iyaya, pada lafat ma akramtu ila iyaya. Ma akramtu, tidak memuliakan. Ma akramta, gitulah. Masa tidak memuliakan siapa saya, iyaya pada diriku. Karena kalau ma akramta, iyaya itu kan lebih enak ya. Iya kan, tidak memuliakan siapa kamu, iyaya pada aku, gitu loh. Kamu tidak memuliakanku, kan gitu kan. Kalau aku tidak memuliakan padaku, wah, iya kan, nyambung nggak? Nah itu maksudnya membaca siyakul kalam, gitu loh. Ma akromta, tidak memuliakan siapa kamu, ila iyaya, kecuali kepadaku. Nah itu kan yang menjadi contoh, iyaya boleh jatuh setelah ilah kan kemarin itu kaidahnya, no? Ya kan? Wa yaqau ba'da illa ma yuktada'u bil kalamu wa yaqau ba'da illa. Kalau mutasil kan nggak boleh. Ma akramtu illa ka, nggak boleh. Gitu loh. Illa ya, apalagi. Ayo.
Takulu maka berkata siapa kamu fi i'robihi dalam i'robnya lafat ma akromta ila iyaya. Ma itu bermula lafat ma, nafiyatun itu huruf nafi. Bukan nafiyatun, nafiyatun. Itu nih tolong perhatikan. Nafiyatun itu nafin gitu. Kalau nggak ada taknya itu nafin. Jadi nafiyun. Jadi yaknya bukan ditasdid. Seperti romin, romyun. Kan cuma kan kalau romyun nggak boleh kan. Itu yang disebut isim mangkus. Ngerti kan? Jadi nafiyatun. Ini gua tulis. Biar maksudnya biar paham kali ya. Yaknya bukan yakni sebab. Nafiyatun. Sama dengan kalau pembandingnya padanya fa'ilatun. Fa'ilatun. Nah, yaknya nggak dikasih. Gitu loh. Karena ini kalau mudzakkar nafil. Nah, nafil ini asalnya nafiyun. Oh. Maka ini ya nggak dikasih sekarang itu wazan fa'ilun. Nyambung ya? Maksud saya yang remeh-temeh seperti ini kecil, masalah kecil seperti ini langsung kalian pahami supaya kedepannya enak, gitu loh. Nah, ketika nafil nggak ada apa namanya taknya, yaknya hilang. Yang asalnya kan ini kan nggak boleh nafil ini loh. Ini kan dibuat menjadi nafil, maka tanwinnya nafil disebut tanwin iwat. Maksudnya iwat pengganti. Nah, kalau ada taknya, kan dia nggak terakhir. Nah, nggak boleh. Nafitun ya, nafiyatun. Ya gitu loh. Nyambung kan? Nah, pelan-pelan tapi paham. Gitu loh maksud saya. Oke, lanjut. Nafiyatun itu huruf nafi. Nah, itu bukan yang bangsa menafikan karena yaknya bukan yak nisbat. Oke? Nafiyatun itu yang menafikan, huruf yang menafikan. Ma itu ma huruf, enggak isim huruf. Ma nafi namanya. Ayo. Wa akromta dan bermula lafat akromta. Fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Ya. Wa ila dan bermula lafat ila. Adatu hasrin itu adat hasr, adat yang meringkas. Adat untuk meringkas. Jadi maksudnya adat untuk meringkas itu begini. Itu kan sebelumnya ada mama nafi. Huruf nafi lah. Huruf ini tolong perhatikan. Ini keren ini. Kudu paham kalian. Kalau Mundiri kan balaghah dari awal ngikutin ya. Oh enggak ya. Odon itu. Jadi kalau ada huruf nafi terus diikuti ilah seperti la ilaha illallah. Nah, la kan huruf nafi, ma juga mana nafi diiringi dengan ilah itu namanya meringkas hukum. Jadi ma akromta illa iyaya. Kamu tidak menghormati kecuali hanya padaku. Artinya kamu hanya menghormatiku. Gitu loh maksudnya. Yang lain enggak. Paham kan? Bersama dengan la ilaha illallah. Tuhan-Tuhan yang lain ditiadakan. Yang ada hanya Tuhan Allah. Nyambung kan? Itu namanya adatu hasrin. Adat maksudnya adat pakai hamzah. Itu bukan kalau pakai ain. Adat. Nah, itu kan ada adatun, ada adatun. Ada adatun kalau pakai dal bilangan. Kalau adatun ya adat tradisi itu. Ngerti ya? Nah, ayo lanjut. Wa in syi'ta dan jika menghendaki siapa kamu, kulta maka berkata siapa kamu, ila bermula ila harfun itu huruf li ijabin nafi karena Untuk bukan karena. untuk jawabnya Kan beda nafi. karena taklil. Nah, ya kan? Kalau untuk itu kan apa namanya fungsi kan gitu loh. Ayo. Li ijabin nafi untuk jawabnya nafi. Nah, ijab itu gampangannya jawab. Kalau jawab kan
apa namanya, kalau ijab itu kan ajaba yujibu ijaban. Kalau jawab ajaba yujibu jawaban. Ngerti kan? Gitu lah yo. Ijab itu lawannya nafi itu loh. Kalau nafi kan tidak. Ngerti kan? Kalau ijab mujab itu loh. Menetapkan. Ijab itu sama dengan isbat. Paham kan? Nah ayo, liijabin nafi untuk mewujudkan atau mengadakan nafi, gampangnya gitu. Merespon lah, ayo. Liijabin nafi untuk mewujudkan nafi. Ya. Au ila atau bermula ila ada tustisnain. Kok au ila sih? Kulka illa harfun liijabin. Harfun liijabin nafi. Au illa Ada tustisna. apa tadi bacanya kamu? Atau bermula ila. Ayo ini iya apa benar ya, au ila atau bermula ila terus Au ila atau bermula ila ada tustisnain Ya. itu adat istisna. ya perabot istisna ya terus. Mulghotun Nah, mulghotun benar karena itu sifatnya adat. yang Ayo, benar, ayo. yang dianggurkan. Ya, mulghotun yang dianggurkan, yang dinonaktifkan itulah dianggurkan. Iya, ya nggak apa-apa. Al, kamu cuci muka. Lu kalau tadi siang kan saya omelin kan. Woi, jangan main mulu itu kan, molor bercanda. Lu sama siapa tadi? Sama Ono kan? Sama siapa tadi? Oh, tolong jewerin Dre. Biar melek. Oh, jewerin. Ngenceng. Nah, terus ono si di muka. Orang ngaji baru mulai udah ngantuk. Siang itu kalau dikasih kesempatan tidur gitu loh. Ayo, sama Aska juga tadi. Yo, jangan bercanda mulu. La amala yang tidak ada jenisnya amal itu maujud. La amala yang tidak ada jenisnya amal itu maujud laha bagi ila. Ya. Wa iya dan bermula lafat iya domirun nasbin itu domir nasab. Nah, ingat-ingat ya, iya yang menjadi domir itu iya, gitu loh. Adapun ya, kan iya ya, iyaka, iyakum ya kan. Nah itu huruf khitab, gitu loh. Huruf khitab, huruf ghaibah, huruf takalum. Kan kalau iya ya, iyana, mutakalim, ya kan. Kalau iyaka sampai iyakunna itu kan mukhotob, ya kan. Kalau iyahu ghaibah tuh atau ghaib gitu. Iyaka apa? Maftuh. Lu kalau baca kaf itu jangan cenderung kop. Lakum dinukum. Kaf ya kaf. Lakum. Kalau kof ya kof. Kol-kola. Lah kaf kan bukan kol-kola. Iya kan? Lah kalian kan pada enggak nge. Saya mau ngingetin lupa mulu. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika. Rabbika biasa jangan rabbika. Paham nggak kalau rabbika ada cenderung kol-kola gitu loh, ngerti tuh? Nah itu kan perlu latihan. Nah, ayo, maka nggak apa-apa ya, salah kan nanti dibeneri. Termasuk doa tahil itu ya latihan, termasuk odon lu belum pernah mimpin lu, apal nggak? Aku doa apa? Latihan. Kalian tuh pokoknya rawi, syukur-syukur rawi pun kalian apa loh. Makanya seno itu keren sebenarnya. Kalau di sini kan nggak terbentuk lingkungan seperti itu. Kalau lingkungannya seno, Robogolor sana, itu Ustadz Roki, Ustadz Tarmi itu apa rawi? Mereka beliau itu baca rawi nggak megang buku kayak kalian, paham nggak? Itu Ustadz Khotib semua, gitu loh. Dan kalian pikir beliau itu nggak orang-orang alim itu, gitu loh. Ayo. Wa iya dan bermula iya domirun nasbin itu domir nasab mungfasilin yang terpisah mabniun Ya munfasil itu. Ayo benar ayo. Mabniun yang dimabnikan ala sukun. Bukan apa tadi? Wa iya. Apa? Domirun nasbin. Terus
Mungfasilin. Bukan lin kan? Lun. Munfasilun yaitu domir munfasilun itu badalnya domiru nasbin, bukan badalnya domiru bukan badalnya nasbin. Paham nggak? Don. Ya kan? Tolong perhatikan aska juga. Yo yang lain disimak. Jangan main pulpen begitu. Taruh pulpennya dimakan. Disimak yang benar. Ayo. Mungfasilun yaitu domir mungfasil. Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun. Nah, maksudnya mabni sukun, iya. Setelah ya itu kan ada alif. Alif itu kan walaupun nggak ada sukunnya kan otomatis. Ngerti maksudnya? Jadi iya ya, iyanya itu loh mabni sukun, gitu loh. Lanjut. Fi mahali nasbin dalam keadaan nasab. Ya artinya kan kalau saya jelasin begini kalian nggak saya tulis kan udah langsung saya jelaskan gitu loh. Oke, siap. Maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul bih. Oke. Li akromta bagi lafat akromta. Wal ya'u dan bermula ya-nya. Al akhiratu yang berada di akhir. Harfun itu huruf. Dalun yang Tasdidalnya. Dalun yang menunjukkan alal mutakalimi atas orang yang berbicara. Nah itu kan jelas kan dikupasnya sedalam itu kalau ngaji nahwu dunia tuh kalau kita kuning. Iya ya, iyanya domir. Ya kan? Di mahal nasob karena dia domir munfasil. Kan di mahal nasob tadi. Kalau mabninya mabni sukun, ya kan? Lah iyanya itu adalah huruf yang menunjukkan mutakalim, nyambung ya. Nah, itu kan detail. Seperti haza. Ha itu bukan domir, ha itu huruf tambah. Zanya isim isyarah menunjukkan mufrad mudzakkar. Itu kalian harus langsung teliti. Maka nanti yang berikutnya iyaka harus teliti. Kamu laki-laki satu. Kalau kuma kamu laki-laki dua. Kalau kum kalian laki-laki banyak. Itu langsung otomatis detail kita membahas. Nah gitu. Oke lanjut. Wa iyana dan lafat iyana ya. Mutakalimi untuk mutakalim, untuk orang yang berbicara. Wa ma'ahu dan itu tetap beserta orang yang berbicara. Khairuhu bermula selain mutakalim. Awil mu'azimi atau yang mengagungkan nafsahu atau orang yang mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakalim. Iya. Wa iyaka dan lafat iyaka bi fathil kafi dengan dibaca fathah kafnya. Lil mukhatabi untuk orang yang untuk laki-laki satu yang diajak berbicara. Wa iyaki dan lafat iyaki ya. Bi kasril kafi dengan kasroh kafnya, dibaca kasroh kafnya. Lil mukhatabati untuk perempuan satu yang diajak berbicara. Nah, begitu maksud saya ya. Jadi mukhatabati itu langsung kalian jelaskan peruntukannya domir. Iyaka itu untuk siapa? Kemudian nanti kan ada pembandingnya iyaki dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Wa iyakuma dan lafat iyakuma artinya pada kalian berdua. Lil mukhatabah ini untuk laki-laki atau perempuan. Lil apa al? Lil. Amang lil itu? Lil. Lil. Masa sih? Wa iyakuma, oh ya. Lil mukhatabah ini ya, oke. Lil mukhatabah ini untuk dua orang laki-laki atau dua orang perempuan yang diajak berbicara. Ya. Wa iyakum dan lafat iyakum artinya pada kalian semua laki-laki banyak. Ya. Li jam'i dzukuri untuk jamak laki-laki al mukhatabina yang diajak berbicara semuanya. Nah, itu bentar dulu. Ini saya komentari. Kalau iyakuma kan itu kan tulisannya persis. Lil mukhatabah ini dengan al mukhatabina. Kan yang membedakan kan apa? Bunyi kan? Mukhatabah ini menunjukkan tasniyah, kalau mukhatabina menunjukkan jamak, gitu loh. Ya, maksudnya ya teliti begitu ya, terus.
Wa iyakunna dan lafat iyakunna artinya pada kalian perempuan banyak. Di jam'il inasi untuk jamak perempuan banyak. Al muqatabati yang diajak berbicara semua. Ya. Fa iya maka bermula lafat iya fil jam'i dalam Setelah mim ada iya-nya, berarti bacanya fil apa? Fil jami'i. Nah, ini teliti kalau fil jam'i dalam jamak. Ini kan jami semua. Banyak dengan semua kan beda kan? Begitu loh, ayo. Fil jami'i dalam semuanya. Ya, semuanya iya. Iya, Apa iya. tadi mulai yang belum dibahas? Iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakuna kan? Iya. Kan mulai iyana belum tadi, ayo. Fi jami'i dalam semuanya. Contoh iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakuna. Iya, ya lafat iya itu ad-domiru itu domir. Ya. Wa kulluha dan bermula semua contoh yaitu Puluhan dan semua iya, gitu loh. dan bermula semua iya. Ya iya yang ada pada iyana, iya. Sebenarnya mulai iya ya kan? Iya ya, iyana. Ayo terus. Yuqalu itu diucapkan fiha dalam kul. Apa domiru nasbi, apa domir nasob. Mungfasilun yaitu domir mungfasil, mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun. Fi mahali nasbin dalam keadaan nasob. Tuh ya jelas kan? Semuanya iya yang ada tadi itu adalah domir nasob munfasil. Munfasil itu yang kalian jadi sifat juga boleh. Munfasilun yang berupa munfasil. Nah, semuanya iya, baik iyana, iyaka, iyaki, iyakuma dan seterusnya itu adalah mabni sukun tapi mahal nasob. Nyambung kan? Mabni sukun iya, hamzah iya, kemudian alif kan? Nah, itu yang tadi pertama udah saya jelaskan, itu alif otomatis mabni sukun. Nah, gitu loh. Oke, lanjut. Maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul b. Wal ya'u dan bermula ya-nya fil awali dalam contoh yang pertama. Berarti kan iya ya. Oke. Harfun itu huruf, dalun yang menunjukkan alal mutakalimi atas orang yang berbicara. Ya. Wana dan bermula naknya fisani dalam contoh yang kedua. Nah itu tolong perhatikan loh, wana fisani. Ntar kalau kalian keder wana fisani dan yang menafikan yang kedua, kan bisa aja lu baca gitu kan. Maka bacanya kudu ngerti juntrungannya. Wana dan bermula domirna fisani dalam contoh yang kedua yaitu iya. Nah, oke, lanjut. Wana dan bermula. Kalau yang baca odon bisa begitu. Ngawur ya. Fisani dalam contoh yang kedua yaitu iyana. Harfun itu huruf, dalun yang menunjukkan alal mutakalimi atas orang yang berbicara. Wa ma'ahu dan itu tetap beserta mutakalim. Khairuhu bermula selain mutakalim. Awil mu'adzimi atau orang yang mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakalim. Ya. Wal kafu dan bermula kafnya fima dalam contoh, ba'dahu dalam sesudah contoh yang kedua. Ya, iyana itu kan. Iya. Ya kan berarti mulai iyaka, iyaki, iyakuma, ya kan. Oke, lanjut. Lil mukhatabi untuk itu. Ya, itu untuk khobarnya wal kafu fima ba'dahu itu. Artiin yang detail. Ayo, kalian semuanya ditulis yang benar. Biar kalian bisa membedakan apa itu mukhatab, apa itu mukhatabah, apa itu mukhatabah ini atau mukhatabata ini. Ayo. Lil mukhatabi itu untuk orang laki-laki yang laki-laki satu yang diajak berbicara. Nah, begitu laki-laki satu yang diajak bicara, betul. Semuanya begitu kartiin, jangan keminter. Awil mukhatabati atau perempuan satu yang diajak berbicara.
Ya, itu kan beda mukhotob dengan mukhotobah. Kalau saya ngomong sama Andre saya ajak ngomong mukhotob satu. Kalau saya ngomong sama Fitri perempuan satu, itu namanya mukhotobah. Bisa bedain kan? Ayo. Awil mukhotobah ini atau dua orang laki-laki atau dua orang perempuan yang diajak berbicara. Ya, itu kalau kuma. Ayo. Awil mukhotobina atau semua laki-laki yang diajak berbicara. Ya, mukhot apa iyakum ya kan? Itu prakteknya begitu. Ayo terus. Awil mukhotobati atau semua perempuan yang diajak berbicara. Ya. Wal mimu dan Nah, tolong beri, ya udah ntar terus ntar saya jelaskan, ini keren ini. Wal mimu dan bermula mimnya fi iyakuma dalam lafat iyakuma. Nah, kuma itu kan setelah kaf ada mim, ya kan? Nah, ayo. Harfu imadin itu huruf penyangga. Apa? Harfu imadin itu huruf penyangga. Harfu apa harfun? Harfu imadin. Nah, harfu imadin. Kalau isim mudhof tanwinnya dibuang. Jangan ikuti nodon. Harfun imadin, wah. Jewer nodonnya harfu imadin. Jadi isim mudhof itu nggak boleh ditanwini. Gulamu rajulin. Nggak boleh gulamun rajulin. Gitu loh. Ya, nyambung kan? Oke. Harfu imadin itu huruf penyangga. Wal alifu dan bermula alifnya. Alif salam mim itu loh. Ya, terus. Harfun itu huruf dalun yang menunjukkan ala tasniati atas makna tasniah. Diperhatikan semua toh ya, biar paham. Ayo. Wal mimu dan bermula mimnya fi iyakum dalam lafat iyakum. Ya. Harfun itu huruf dalun yang menunjukkan ala jam'il mukhotobina atas jamak laki-laki banyak yang diajak berbicara. Ya. Wa nunu dan bermula nunnya fi Nun tapi yang ditasdid. Kunna kan nunnya nah itu kan. Ayo. fi iyakunna dalam lafat iyakunna. Harfun itu huruf dalun yang menunjukkan ala niswati atas jamak perempuan banyak al mukhotobati yang diajak berbicara semuanya. Iya, oke. Wa iyahu dan lafat iyahu lil mufrodi untuk satu orang. Makanya kalau mufrad tuh kalian bisa menyebutkannya simpel lil mufradi untuk tunggal. Oh, gitu kan? Kan kalau pembandingnya dua itu kan gitu. Ya kan? Ya itu sih terserah. Cuman nyari bahasa yang paling simpel, yang mudah difahami gitu loh. Mufrad itu ya tunggal, gampangnya gitu kan? Kalau dalam bahasa Indonesia, ayo. Lil mufradi untuk tunggal. Artiin ya, kalian semua tulis. Kitab dikasih aja pelit banget lu. Nulis saya gak mau. Terus Al mudzakari yang laki-laki. Al ghaibi yang tidak hadir. ya, goib. Benar. Wal ha'u dan bermula haknya. Ya. Harfun itu huruf dalun yang menunjukkan alal ghaibati atas. Ya goibah, goib ketidakhadiran. Atas orang yang tidak Nah hadir. itu kalian bacanya kalau goibah, goib itu loh, itu nggak hadir. Tapi kalau kalian bacanya ghibah, itu ngomongin orang. Makanya antara goibah dengan ghibah maknanya memang beda, tapi ada kesamaan. Nih, ngomongin orang yang nggak hadir di majelis itu namanya ghibah. Kan ghibah berdekatan dengan goibah, nyambung kan? Nah, kalau ngomongin orang yang hadir di majelis kan ngatain orangnya ada. Nah, kalau orangnya nggak ada di majelis pembicaraan itu namanya goibah. Ghibah. Nyambung ya? Ya ghibah itu dari goibah karena orang yang dibicarakan tidak ada dalam
majelis gitu loh. Ayo. Wa iyaha dan lafat iyaha Oke. lil mufradati Nah, itu untuk kan letaknya perempuan. tunggal perempuan. Gitu aja kalau mufrad tunggal laki-laki. Lil mufradati untuk tunggal perempuan. Ya. Al ghaibati yang goib. Iya, perempuan kan? Gitu loh. Wa iyahuma dan lafat iyahuma lil musana untuk tasniyah. Al ghaibaini yang goib keduanya. Nah, itu kurang. Maksudnya nanti mimbabi taglib. Iyakuma itu kan disebutkan musanna al-ghaibaini. Termasuk lil musanna al-ghaibataini. Nyambung kan? Karena untuk muzakkar muannasnya kan sama. Iya, kuma. Seperti iyaka, iyaki. Kan iyakumanya cuma satu. Cuman iyakumanya yang untuk mukhatab. Nah, itu kan mimbabi taglib. Gitu loh, laki-laki dan perempuan diglobalkan yang laki-laki. Ngerti kan? Gitu lah yo. Wa iyahum dan lafat iyahum li jam'id dzukuri untuk jamak laki-laki banyak. Al ghaibina yang goib Udah semuanya. siap-siap ya, gantian nggak apa-apa. Udah lu ntar geser kemarin dikit. Wa iyahuna dan lafat iyahuna li jam'il inasi untuk jamak perempuan banyak. Nah, iya huna tuh maksudnya untuk jamak perempuan banyak kan pada mereka perempuan banyak. Kalian mereka lah orang ya. Oke. Al ghaibati yang goib Diperhatikan semuanya. loh, Erwin, Alvin ya. Semuanya ayo. Al ghaibati yang goib semuanya. Wallahu dan bermula Allah subhanahu hale maha suci Allah wa ta'ala dan hale maha luhur Allah a'lamu itu lebih mengerti siapa Allah. Nah, kalau subhanahu hu-nya itu mudhof ilaih. Kalau wa ta'ala itu kan fi'il dan maha tinggi siapa Allah. Beda. Subhan itu sabbaha yusabbihu subhana. Subhanan itu adalah isim masdar. Jadi kalau hu subhanahu hu-nya posisinya mudhof ilaih. Oke. Nah, kalau wa ta'ala ya jangan maha tinggi Allah. Jangan lu pikir ta'ala itu sama dengan subhana, beda. Jelas? Ayo, ulangi yang benar. Wallahu dan bermula Allah subhanahu itu maha itu wallahu dan bermula Allah subhanahu hale maha suci Allah wa ta'ala dan hale maha luhur siapa Allah. Begitu. A'lamu itu lebih mengerti siapa Allah. Nah, itu a'lamu walaupun nggak ada mufaddal alaih yang ditakdirkan. A'lamu ai min ghairihi. Kan gampangnya wallahu a'lam. Nah, itu kenapa harus ada mufaddal alaih atau pembanding? Karena isim tafdil, dengerin. Isim tafdil kalau nggak dimudhofkan dan nggak kemasukan al, itu wajib ada pembandingnya. Contohnya khairum min alfi syahrin. Itu kan ada min alfi syahrin. Ya kan? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu dengerin Rehan. Karena Rehan kecil, sholat di rumah. Dewe Rehan gede. Lah iya kan? Lu kemana Rehan? Tadi sholat. Udah Pak di rumah. Sholat sendirian. Berani banget lu. Iya kan? Nah, kalau nggak ada itu kan alamu nggak ada. Ditakdirkan sendiri gitu. Oke. Udah dong, ayo gantian. Lu geseran kemarin dikit. Nggak apa-apa, nggak usah pindah. Nah, biar lu maju dikit tuh. Bangun lu geser. Bangun lu geser dulu. Ini nggak reaktif ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak Bakhir. Wal munfasilu dan bermula domir maf'ul bi domir munfasil. Nah, gitu jangan mulai udah salah. Isna syaro itu ada 12. Nahu qaulika itu tanpa mengucapkan. Bahasa Serang nggak apa-apa. Isna asal karena rolas. Ya kan?
Anak pira don? Rolas Pak. Begitu kan? Ayo. Iya ya, yaitu lafaz iya ya padaku. Faidza qulta, maka apabila berkata siapa kamu, ma akramta illa iya ya, pada lafaz ma akramta illa iya ya. Ma akramta tidak memuliakan siapa kamu, illa iya ya kecuali kepadaku. Taqulu berkata siapa kamu, fi i'rabihi di dalam i'rabnya lafaz ma akramta illa iya ya. Ma bermula ma, nafiyatun itu yang menafikan. Wa akramta dan bermula lafaz akramta, fi'lun wa fa'ilun, sufil dan fa'il. Wa illa dan bermula illa, adatul hasrin itu untuk meringkas. Wa in syi'ta dan jika menghendaki siapa kamu, kulta pada Apa sih pada? apa maksudnya? Apa kok tahu-tahu pada itu apa? Ulangi yang Wa in benar. syi'ta dan jika menghendaki siapa kamu, kulta maka berkata siapa kamu, illa bermula lafaz Nah, illa. pada lafaz illa dan seterusnya gitu loh. Baru lu artiin illa bermula illa. Ngerti Don? Jadi illa itu maf'ulnya wa in syi'ta dan wa in syi'ta dan jika menghendaki siapa kamu, ya kan? Kulta maka berkata siapa kamu, gitu loh maksudnya. Kalau kamu mau, kamu boleh juga mengatakan ilah itu begini, gitu loh, biar paham. Ayo. Illa bermula illa, harfun itu huruf, li ijabin nafi itu untuk Bukan merespon, usah itu dari mana? untuk merespon, Saya nggak apa-apa, ijab merespon kok boleh. Apa merespon apa? merespon nafi. Lah iya, untuk merespon nafi maksudnya untuk mempositifkan nafi. Nafi itu kan negatif. Kalau di ma akrom itu kan negatif. Oke? Kalau dikasih ilah yang tadinya ma akrom itu negatif berubah menjadi positif. Min plus min itu loh menjadi positif. Ngerti kan? Saya tidak memuliakan kecuali. Tidak itu kan sama dengan negatif. Kecuali itu kan negatif juga. Nah, negatif plus negatif menjadi positif. Gitu loh maksudnya. Oke? Itu maksudnya apa tadi? Illa adalah harfun li ijabin nafyi. Huruf untuk mempositifkan nafi. Ayo. Au illa atau bermula illa, ada istisnain itu adat istisna. Apa maksudnya ada di sana? Bilangan perlengkapan. Loh, kan gak gablek. Perabot istisna. Ah iya, perabot itu maksudnya alat. Nama lain adat itu alat gitu. Ayo. Mulgotun yang dinonaktifkan, la amala yang tidak ada jenisnya, amal itu maujud laha bagi illa. Iya. Wa iya dan bermula iya, domir nasbin itu domir nasob, munfasilun yaitu domir munfasil, Udah jangan mangap mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun, di mahali nasbin dalam mahal nasob, maf'ulun bi sebagai maf'ul bih, li akromta terhadap lafaz akromta, wal ya'u dan bermula ya, al akhiratu yang berada di akhir. Apa? Al akhiratu. Bukan al akhiratu, al akhiratu. Ngerti gak? Khinya pan, khinya dawa. Ntar kayak ulaika itu lagi. Ulaika, lanya dole. Ulah dawa. Gak dapet. Nih, dengerin ini keren ini juga apa ini mau ada odon. Tadi kok waktu si itu mau bisa komentari. Nih, dengerin. Kan memang ada al akhirati. Ini biasanya akhirat. Maka redaksinya tulisannya pun kalian pahami. Ada juga al akhiro, ya kan? Akhir. Nyambung nggak? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Ini begini tulisannya. Pembandingnya dunia itu akhirat. Kalau pembandingnya awal itu akhir. Karena mu'anats akhirati. Loh, khi-nya panjang.
Nah, kalau ini A-nya yang panjang. Nah, iya kan? Nah, kalau A-nya panjang bagaimana? Ya itu tadi ulat Jawa. Kalau bahasa Jawa. Iya kan? Oke, lanjut. Ini penting loh. Gitu loh. Ngerti Erwin, Alvin. Supaya kalian nggak main-main belajarnya. Serius dan menguasai pokok permasalahan. Jangankan kalimat, huruf per huruf pun kalian harus paham. Dan siap mempertanggungjawabkan bacaan. Tuh, baru paham namanya. Tahqiq kalau bahasa kiai saya mah. Tahqiq kok. Pakai kop. Ngerti tuh? Bukan tahqiq. Itu meriang lu. Tahqiq kok. Tuh, ayo. Harfun itu huruf, dalun yang menunjukkan alal mutakallimi atas mutakallim, orang yang diajak bicara. Wa iyana dan lafad iya wa iyana lil mutakallimi itu untuk orang yang diajak bicara, orang yang berbicara. Dong jawabin. Lah kalau nggak dibegituin meleng mulu, odon. Lah iya kan? Ayo. Wa ma'ahu dan itu tetap bagi mutakallim. Ghairuhu bermula selain mutakallim, ya. Awil muazzimi atau orang yang mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakallim. Wa iyyaka dan lafad iyyaka bi fathil kafi dengan dibaca kaf fathah kafnya lil mukhatabi bagi mukhatab. Artiin bicara yang benar. Ini penting, laki-laki perempuannya harus. Lil mukhatabi bagi laki-laki satu yang diajak bicara. Gitu maksudnya. Wa iyyaka dan lafad iyyaka. Gua cewek lagi lu. Wa iyyaki dan lafad iyyaki di kasril kafi dengan dibaca kasroh kafnya lil mukhatabati bagi perempuan satu yang diajak bicara. Begitu kudu lengkap ya. Ayo. Wa iyyakuma dan lafad iyyakuma lil mukhatabaini untuk laki-laki untuk dua laki-laki atau perempuan dua yang diajak bicara. Itu kan kalau laki-laki mukhatabaini, kalau muannas kan mukhatabataini. Cuman ini disebut mukhatabaini tadi udah saya jelaskan mimbabi taglib untuk pukul rata lah gampangannya. Gitu loh ya. Oke. Wa iyyakum dan lafad iyyakum lizam idzukuri untuk jamak laki-laki al mukhatabina. Itu al mukhatabina ya. Diajak bicara semuanya. Oke. Pelan-pelan aja, yang penting paham. Kalau emang udah paham bener ngebut nggak apa-apa. Wa iyyakunna dan lafad iyyakunna lijam'il inasi untuk jamak menunjukkan perempuan. Al mukhatabati yang diajak bicara perempuan, semua perempuan. Fa iya maka bermula lafad iya fil jami'i di dalam semuanya lafad iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna. Iya ya iya ad-domiru itu domir. Wa kulluha dan bermula semuanya. Yuqalu itu semuanya dikatakan, apa? Semuanya iya, iya ya, iyana ya. Semuanya iya yang semuanya tadi ya, ayo. Yuqalu dikatakan fiha di dalam. Yuqalu itu khobarnya wa kulluha. Yuqalu itu dikatakan fiha di dalam kul. Ya fiha dalam kulluha semuanya maksudnya tadi, ayo. Apa domiru nasbin, apa domir nasab, munfasilun yang munfasil. Ya. Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun. Fi mahalli nasbin di dalam mahal nasab. Maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Wal ya'u dan bermula ya fil awali di dalam contoh yang pertama. Lafad iya ya, iyana, iyaka dan seterusnya. Lafad iya ya. Harfun itu huruf, dalun yang menunjukkan alal mutakallimi atas orang yang diajak bicara. Wana dan bermula. Apa sih mutakallim kok orang yang diajak bicara? Lu gue jewer lagi dah. Selengeanmu lu. Lah ordernya harus melatih. Mutakallim itu ya orang yang berbicara. Kalau mukhatab orang yang diajak bicara. Begitu loh, jangan dibolak-balik. Ampun bener dah. Ayo, yang benar. Mutakallimi atas orang yang berbicara. Gitu. Wana dan bermulana pisani di dalam lafad iyana
di dalam lafaz yang kedua yaitu iyana. Itu maksudnya, ulangi yang benar, ayo. Pisani di dalam wana dan bermulana. Pisani di dalam lafaz yang kedua lafaz iyana. Nah, kan tadi contohnya kan iya ya, yang pertama kan. Yang kedua kan iya, iyana itu maksudnya wana pisani kan illa apa tadi iya ya. Yang pertama terus wa iya. Nah, kan gitu kan. Nah kan iya ya yang pertama, iyana yang kedua tuh maksudnya wana pisani, ayo. Harfun itu huruf dalun yang menunjukkan alal mutakallimi atas orang yang berbicara. Ma'ahu dan itu bagi mutakallim. Dan itu tetap bagi mutakallim. Ghairuhu bermula lam mutakallim. Abil muazzimi atau apa? Bermula selain mutakallim. Nah iya lu. Astagfirullahaladzim. Lu diketawain no sama Aska. Sebelah lu ketawa mulu no, berdua-dua. Cuma kalau sendiri kan cenderung bisa menyimpan kesalahan orang. Kalau pakai kan lu salah diketawain beneran lu. Lu mana paham lu? Lu ikut-ikut ketawa, emang lu paham? Lah iya ikut ketawa si Bakhir. Ya kan, ayo. Awil muazzimi atau orang yang mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakalim. Wal kafu dan bermula kaf. Fima di dalam contoh. Ba'dahu yang dalam setelah contoh yang kedua. Ya itu iyana. Gampangannya ba'dahu yang setelah iyana gitu aja lah. Ilmu khotobi itu untuk laki-laki satu yang diajak bicara. Awil mukhotobati atau perempuan satu yang diajak bicara. Ya awas lu salah, gue cewer. Awil mukhotoba ini atau dua orang laki-laki atau perempuan yang diajak bicara. Ya. Awil mukhotobina atau semua laki-laki yang diajak bicara. Ya. Awil mukhotobati atau semua perempuan yang diajak bicara. Wal mimu dan bermula mim. Fi iyakuma di dalam lafaz iyakuma. Harfu imadin itu huruf penyangga. Ya. Wal alifu dan bermula alif. Harfun itu huruf dalun yang menunjukkan alal istisnai atas istisna, alal tasniati atas tasniah. Ya. Wal mimu dan bermula mim. Fi iyakum dalam lafaz iyakum. Harfun itu huruf dalun yang menunjukkan ala jam'il mukhotobina atas jama' laki-laki atau perempuan. Kok laki-laki atau perempuan sih, gue cewer lo yang benar. Laki-laki. Orang kum masa perempuan segala lu. Emang lu mau jadi bencong apa? Yo. Ala jam'il mukhotobina atas semua laki-laki yang diajak bicara. Nah, udah. Wan nunu dan bermula nun. Fi iyakunna di dalam lafaz iyakunna. Harfun itu huruf dalun yang menunjukkan ala jam'in niswati atas jama' niswah perempuan. Al mukhotabah. Jama' niswah itu maksudnya apa? Perempuan, jama' perempuan banyak. Ya perempuan banyak. Niswah itu sama dengan inas. Odon. Ntar odon D-nya dibuang. Apa bacanya? Odon D-nya hilang apa? Lah iya kan? Ya Andre. Andre ketawa. Ayo. Andre kok udah bisa baca lo, belajar lo. Lu biar gak di rumah mulu. Lu di rumah main game mulu ya. Main judi slot jangan-jangan. Awas lu main judi slot, gua kantung di Monas. Ya enggak? Ayo. Al mukhotobati yang diajak bicara semua perempuan. Semuanya ya. Oke, udah oke dah. Kasihan ntar nangis lagi ya gak? Wa iyahu dan lafaz iyahu. Pulang jalan kaki tuh ke Banten coba itu. Ya kan? Ayo. Lil mufradi untuk tunggal. Al mudakkari yang mudakkar laki-laki. Al ghaibi yang nah, itu tidak hadir. Dulu ingat gak kalian waktu pakai pertama kali? Bukan al-muzakkar al-mazkur. Iya kan? Lu ingat ke? Lupa lu ke? Gue masih ingat al-muzakkar mazkur. Kalau mazkur itu setelah kaf ada wawunya. Gitu loh, ayo.
wal ha'u dan bermula haknya, harfun itu huruf, dalun yang menunjukkan alal ghaibati atas goibah yang tidak ada dalam majelis. Wa iyaha dan lafad iyaha lil mufradatil ghaibati untuk mufrad ghaibah yang tidak ada dalam masjid. Harusnya satu-satu lu artiin, jangan lu main global. Itu kan masing-masing mempunyai makna. Mufrodah apa artinya? Tunggal perempuan. Goibah nggak ada dalam majelis pembicaraan, majelis takallum. Ayo. Lil mufrodi untuk tunggal al ghaibati yang tidak ada dalam majelis. Ya. Wa iyahuma dan lafad iyahuma lil musanna bagi isim tasniyah. Ya, tasniyah tuh gambarnya 2 orang, 2 ya lah. Al ghaiba ini yang gaib keduanya. Ya. Wa iyahum dan lafad iyahum disimak, jangan bercanda mulu sama Oon. Li jam'id dzukuri untuk jamak laki-laki banyak. Al ghaibaini al ghaibina yang gaib semuanya. Wa iyahunna dan lafad iyahunna li jam'il inasi untuk jamak perempuan, al ghaibati yang gaib keduanya semuanya. Wallahu dan bermula Allah, subhanahu halimah suci Allah, wa ta'ala dan halimah haluhur siapa Allah, a'lamu itu lebih mengetahui siapa Allah. Ya, ini deh, perhatikan. Langsung eksekusi. Berapa menit dong? Tuh. Kemarin kan domir mut hasil. Ya kan ini ada 12, cuma kalau dirinci semuanya ada 14. Karena ini dengan ini kan sama. Ini dengan ini kan sama. Nah ini tuh 2 ini dihitung 1, ini juga dihitung 1 gitu loh. Kan coba aja hitung 3 berapa? 3 berapa? 12 sama 2 14 kan? Nah cuman berhubung ini sama dihitung 1, ini sama dihitung 1 juga. Ya, nyambung kan? Nah sekarang maf'ul bih yang berupa, ini tolong perhatikan, jangan meleng kalian, karena antara K dan H itu nanti masing-masing mempunyai penjelasan, makanya saya bakal detail. Nah sekarang saya kalau agak sinian, sekarang giliran domir maf'ul bih tapi domir munfasil. Ini kok kurang naik. Biar orang rasa. Nah, sekarang maf'ul bih domir munfasil. Kalian nulisnya pun udah benar. Sama ada 12. Cuman kalau dirinci ada 14. Gitu loh. Dan kudu apa? Nanti baca bareng-bareng. Termasuk dorobahu, nanti dibaca bareng-bareng dorobahu, ya kan? Nah, udah saya ala anu aja deh. Saya balik ya. Kalau ngikutin ini kan iya ya dulu, nanti biar sinkron sama sorop. Kalau sorop kan iya dulu, ya kan? Nah, kalau versi sorop itu udah nggak usah ada. Ya ini biar versi sorop aja iyahu. Iyahuma, iyahum, iyaha. Nah, ini 3. Ini kok sama 3. Iyahuma, iyahunna. Ini saya hapusin dulu dah. Iya apa jadi. Nah, ini kan 3 juga. Kemudian iyaka, ika, iya, kuma. Kemudian iya, kum. Sama iyanya ya. Kemudian ini kan 3 juga. Kemudian iya, kan setelah ka, ki, ya kan?
kemudian iya, kuma, kemudian iya, kunna, 3, baru iya ya, iya, iyana. Nah ini iyanya ditasdid, begitu loh. Nah, yang domer itu hanya iya. Diperhatikan, kudu paham loh, gitu. Lu harus berani tanding sama yang di sono. Begitu loh. Lu ngerti apa tuh? Benin. Ya kan gua kalau lagi ini kan gua lepas. Lu paham gak? Jangan ngantuk mulu. Sini aja deh. Wah. Lah iya kan? Nih dengerin. Yang domer itu hanya iya. Dan ini tasdid. Bahkan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani kalau nggak salah dalam Kasifatus Saja itu menegaskan, terutama dalam iyaka itu harus iya ditasdid, dan tasdidnya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in itu bagian dari Al-Fatihah. Tasdidnya Fatihah yang ada 14 ya. Ya mulai bismil itu kan satu tasdid. Bismillahir 2, nirrahim 3. Itu kudu apa? Ada 14 semuanya. Dan termasuk iyaka. Maka kalau tasdidnya hilang, iyaka itu maknanya dha'u samsi. Kufur malah, musyrik malah. Bukan menyembah iyaka hanya kepada engkau ya Allah, tapi iyaka itu maknanya kalau nggak ada tasdidnya, ini loh. Iyaka kalau tasdidnya nggak ada menjadi iyaka, itu sinar matahari. Jadi orang Jepang lu nyembah matahari. Lu paham nggak? Maka makhraj itu penting. Oh gitu loh. Nah, nih yang domir itu iyanya. Semuanya dah. Nggak usah saya tulis. Kalau saya tulis ulang, ngerti? Nah, itu domir munfasil ya iya. Adapun hu, nah itu kan tadi disebutkan. Perhatikan, hu ini huma, hum ada hunya. Ini juga sama ha, karena setelahnya alif ha. Huma, hunna kan ha. 6 ini grupnya ha. Hak semua ini menunjukkan ghaib. Maksudnya ghaib orangnya nggak ada dalam majelis pembicaraan. Jelas nih Rehan, Habibi, paham kan? Diperhatikan supaya kalian belajar serius. Akhir didengerin. Oke? Nah, iyahu kalau hutok itu menunjukkan mufrad muzakkar. Dia mufrad muzakkar ghaib. Kan gitu. Itu nggak usah saya tulis, apal nanti lihat sorob. Huma kan hak tadi sudah dijelaskan menunjukkan ghaib. Memnya dalam huma, ini perhatikan. Memnya disebut huruf imat. Alifnya huruf yang menunjukkan makna tasniyah. Gitu loh. Ini kudu paham kalian. Nah, hum haknya kan jadi jelas. Ghaib. Oke, mem yang ada pada hum itu adalah menandakan huruf jamak. Nyambung, paham kan? Kalian harus bisa membedakan antara mem yang ada pada huma dan mem yang ada pada hum. Oke, kalau huma huruf imat, hum huruf menunjukkan jamak. Jamak juga huruf jamak muzakkar. Karena kalau muannas nanti ini nun ditasdid. Nah, tinggal ha. Ha ini untuk pembandingnya hu. Kalau hu untuk muzakkar, kalau ha ada alifnya untuk muannas. Berarti kan mufradah muannasah ghaibah. Nyambung kan? Paham nyambung nih? Mimnya sama huruf imat, alifnya tasniyah. Hunna, nah nunnya
ini adalah menunjukkan jamak niswah. Tuh. Oke, paham? Ini 6. 6 karena yang 2 ini sama. Dihitung 1. Berarti berapa? 5 kan? Nah, iyaka berarti kan. Mulai K ini semuanya 6. Ini ada K. Baik iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Ini sama. K adalah menunjukkan kafnya mukhotob laki-laki. Oke, kalau ki mukhotobah muannasah. Oke, nyambung kan? Nah, kuma sama sama yang ini. Huruf memnya disebut huruf imat, alifnya menunjukkan tasniah. Oke, kum kafnya domir, memnya kan kum. Huruf jamak muzakkar, jamul mukhatabin maksudnya. Muzakkar tapi jamak gitu loh. Ki juga sama, ki pembandingnya kalau ka muzakkar, ki muannas kumana, kunna ini sama dengan ini. Nah, nunnya jamak inas atau jamak niswa. Lah kenapa nggak ditambahin mukhatab atau lah kan kafnya udah menunjukkan mukhatab. Oke, lah iya mutakalim wahdah, iyana mutakalim ma'al ghair. Detailnya seperti itu, paham kan? Nah, kalau disorop, buka sorobnya. Loh, saya unjukin sekalian. Yang kemarin itu halaman berapa? 56 ya? 56 apa? Berapa yang kemarin saya unjukin ini? Oh, 56. 46 ya? 50. Halaman 50 tuh. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum. Apa kan? Ayo baca bareng-bareng. Sender ke sono aja tuh. Ayo mulai. Contoh yang ini. Apa? Yang dorobahu, mah yang sebelumnya berarti. Kan tadi 50 tadi. Yang 49. Dorobahu ayo. Bareng-bareng. Dorobahu mah bareng-bareng. Kencang ayo. Dorobahu ma, dorobahu. Dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Apa kan? Dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Ya kan? Dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Dan seterusnya. Sekarang iyahu. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha. Iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyahum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Nah, sekarang sampingnya kalian hafalin. Wa huma hum, iyahuma, hunna. Ayo. Wahumahum, iyahumahunna. Antum, anti antuma, antunanu. Nah, itu yang kelihatannya remeh-temeh seperti itu kalian apalin. Kalian nyusun kalimat semuanya dari situ. Maka itu kalau dalam awal bahasa Jurumiyah disebut wa aqsamu salah satu bagian-bagian kalam itu ada 3 kan, isim, fi'il, huruf. Itu perabot untuk menyusun kalam. Kan kalian baru mempelajari, ibaratnya orang bangun. Oh, ini pasir, ini semen. Kalau diaduk bisa buat melester. Kalau ditambahin batu split bisa buat ngecor. Oh, kalau untuk ngaduk perpaduan semennya 1:6. Kalau untuk ngecor 1:4. Masa 1:4? Semennya seember, pasirnya 4 ember. Itu namanya 1:4. Atau 1:3:4 kalau untuk ngecor. 1 ember semen, ya kan? 3 ember pasir, 4 ember split. Lah kenapa
banyakan, namanya ngecor itu penulangan. Batunya kalau banyakan itu lebih keras. Nyambung. Nah itu rumusnya seperti itu. Begitu loh. Maka kalian belajar nahu ini diterapkan dalam ilmu apapun. Oh gitu loh. Maka yang saya pesen, kalian harus belajar inner beauty. Dengerin. Apa maksudnya inner beauty? Kalian cantik, kalian tampan, tapi bukan tampan polesan. Tampan cakep dari dalam. Kalian bangun kesadaran, sadar untuk deres, sadar untuk bisa, sadar untuk hafal. Ngerti maksudnya? Nah, kenapa kalian harus membangun kesadaran? Supaya kalian merdeka. Kok merdeka, Pak? Kalau kalian bangun masih dibangunin, itu kalian masih mentalnya budak. Lo nyambung nggak? Kalau kalian udah sadar, oh ini kotor, harus saya bersihkan. Ngerti kan? Tapi dibangun kesadaran. Ini inner beauty. Ini dari dulu saya bicaranya seperti ini. Cantik, tampan, tapi yang muncul dari dalam. Bukan cakepnya mengada-ada. Rajin mau ada saya, nggak ada saya. Itu nggak ada urusan. Yang dihadirkan adalah Allah. Jadi ini tauhid. Mengamalkan tauhid, menerapkan tauhid dalam keseharian. Ini tolong dengerin, dipraktekkan. Nanti selesai ngaji, saya ada kayak atau nggak ada kayak, wah nggak ada ustadz, bebas keluyuran. Kayak kemarin Alvin kan gitu kan. Nanti ustadz ini malam Rebu, ustadz pulang, pulang jam 1 gitu. Mau keluyuran, lu harus main pikiran itu. Kalau saya ngomong mindset lu nggak ngerti lagi. Kalau saya ngomong mindset katanya mindset. Saya nggak mindset Pak. Oh mindset katanya mindset. Ngerti? Alpin, Erwin, ya semuanya. Termasuk Aal, termasuk Noval, Junet, Double Rehan. Kalian ini orang-orang hebat. Kalau potensi yang ada pada diri kalian bangkitkan kembali. Itu belum saya suruh latihan silat. Bagaimana kalau saya suruh latihan silat? Ngampleh besok nggak ngaji minggunya. Lu paham nggak? Makanya kalian tunjukkan semangat daya tahan yang kuat. Jangan kayak Andri. Lomba mencret. Lomba meriang. Nanti kerja. Kelepek-kelepek. La ilaha illallah. Cemen kalau saya bilang. Mentalitas santri jangan cemen. Maka saya wanti-wanti jangan kebanyakan minum es. Jangan kebanyakan minum yang manis. Gula itu. Apalagi teh sisir itu bukan gula. Yang gula. Beda. Begitu loh. Udah makan yang berserat. Maksudnya berserat yang kalian makan itu ada kangkung, ada tahu tempe. Udah keren banget itu. Oh, ada zat besinya, ya kan? Jangan sayur nggak doyan, ini nggak doyan. Manusia itu herbivora apa karnivora? Lah iya kan? Rumput doyan, daging doyan, ikan doyan, ya nggak? Kalau kambing kan hanya rumput, sapi hanya rumput, anjing hanya daging. Loh iya kan? Manusia rumput doyan, daging doyan. Kok rumput Pak? Ya maksudnya rumput. Kangkung, bayam, sawi, cabai, bawang. Ya enggak? Kemudian ikan, ayam, daging. Bahkan kotak amal dimakan. Duit aspal dimakan. Duit macam-macam dimakan. Rakus katanya. Lu paham enggak? Lu paham Pak, Nopal? Masih mau bercanda mulu kalau malam, sayang waktunya. Ngerti kan? Kata Imam Ali, Sayyidina Ali, dengerin Rehan. Al-waktu asmanu minazahab. Atau al-waktu kassaif. Ilam taktok bihi kotoaka. Atau biha kadang-kadang. Waktu ini
Kalau asmanu minaz zahab lebih berharga dari emas. Oh. Maka ada pepatah dalam bahasa Inggris, time is money. Dulu karena mindsetnya orang-orang luar, orang barat itu materialistis. Cuman sekarang udah dirubah, time is science. Waktu itu adalah science. Iya kan? Nah, al-waktu kasaif. Waktu ini barat pedang. Ilam takto bihi koto aka. Kalau nggak kamu pedang golok, kalau nggak buat babat, ya kita kebabat. Paham kan? Nah, waktu kalau nggak kita pergunakan yang positif, ya negatif hasilnya. Jangan waktu buat main layang-layang. Enggak, rehan alpin. Makanya sekarang udah nggak boleh lu pada main layangan, baik di Al-Aziz atau di lapangan. Ini rehan lu, jangan cengengesan lu, rehan kecil. Gua palu aja gua cewer di bangun lu. Ya enggak? Sembarangan lu. Paham, Bakir? Begitu, jangan cengeng. Oke? Ya udah dah. Ada yang nanya enggak? Kalau mau nanya, nggak usah takut-takut. Oke, kalau memang nggak ada, kita tutup bersama-sama dengan doa Jafatul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.